sore ini Bapak Ibu ya. Yang tadi yang bisa merekam Bu Safri. Waalaikumsalam Ya, langsung saja kita bukan seperti teori untuk yang kuliah ya Bapak Ibu, kita lebih ke fokus progress report karena dalam 1 minggu ini juga banyak yang WA saya dan sudah mengirim draft termasuk seperti ada berapa ya 3. Oke, mungkin langsung saya presensi aja ya sekarang. Safri ini buah apa ini? Bapak, Pak. Yang mau dikonsultasikan? Tidak ada. Kalau cepet aja Bapak Ibu kita ini. Bapak Agustina 2 kuki. Apa ini 2 kuki? Nama memang ini Bu. Bu Agustina mana? Ya, selamat sore, Pak. Ya. Gimana Bu progresnya Bu? Begini Pak, saya untuk sementara masih kayak mencari info terkait yang socio-scientific issue begitu Pak. Jadi mungkin minggu ini kalau memang saya butuh data untuk bibliometrik itu saya akan hubungi Bapak. Tuh. Oh pakai bibliometrik jadinya. Ya, Pembimbingnya siapa? Prof. Rudiana Pak. Oh gitu. Ya. Ya, silakan ya. Jadi misalkan mau bibliometrik, mau literatur review dan sebagainya, boleh ya. Selama pembimbingnya mengizinkan. Ya, Pak. Oke. Lanjut. Nah, ini Safri nih. Pak Safri, gimana progresnya? Saya sebenarnya masih menunggu. Ini kayak kita itu presensi gitu loh Bapak Ibu. Pokoknya kalau nggak begini kan. Tinggi Bapak. Saya Gimana Pak Safri? Sebelumnya saya sudah menghubungi pembimbing terkait judul tesis saya, yaitu pengembangan perangkat untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Namun masih sampai saat ini masih menunggu Bapak. Pembimbing saya kebetulan Bapak Nadi. Oh iya. Untuk artikel saya juga berencana untuk membuat artikel review Bapak terkait literasi sains. Iya. Ya, yang penting kita ikut pembimbing aja ya. Misalkan pembimbing, oh nanti pakai data tesis ya sudah diikuti saja berarti. Misalkan karena sampai detik ini ternyata mata kuliahnya bukan mata kuliah wajib atau tatap muka Bapak Ibu. Kalau mata kuliah wajib tatap muka kan ada kehadiran yang menyatakan UTS UAS-nya harus ada ya. Karena ini lebih mata kuliah bersifat konsultasi ya sudah. Ininya kuliah ya sambil disambi enggak apa-apa karena untuk progresif. Ya, tapi biasanya kalau pembimbingnya cepat enak. Semester ini sudah punya publikasi ya. Nah, jadi nanti masuk semester 4 PEP publikasi sudah ada dan lebih gampang. Oke, monggo selanjutnya siapa ini? Bu Agustina sudah, Bu Aisyah Siregar. Mana nih Bu Aisyah? Oke, hadir Bapak. Oke, gimana Bu progresnya Bu? Ya, pekan lalu itu saya sudah menemui dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing saya itu Ibu Yuliani. Jadi kalau beliau hampir sama seperti Pak Sapri tadi. Jadi memang menunggu tesisnya sampai bab 3 dulu, baru lanjut seperti itu Pak. Oh ya, berarti harus lebih cepat ya mengerjakan proposalnya ya. Ya, nggih Bapak. Ya, bisa segera. Oke. Lanjut Bu Aisyah Daniar. Pinkarini Daniar. Pak, saya ini masih mau konsultasi dulu dengan pembimbing antara studi literatur atau mau uji diperkecil gitu dulu, Pak. Oke. Kalau bisa itu cepat Bu ya karena pembimbing itu kalau kan banyak ya yang dibimbing termasuk saya ya bimbing S1, S2, S3 itu kan kalau memang tidak meluangkan waktu kadang pembimbing itu juga lupa baru saja lupa ya. Oh iya, Pak. Biar tidak tersiok-siok nanti.
Bu Amalia Hanifah. Ada. Ada. Kalau saya masih sama seperti yang sebelumnya, Pak, masih dimaksimalkan di bab 1 sampai bab 3-nya dulu, Pak. Ya sudah, berarti segera, Bu ya. Nggih, insya Allah, Pak. Tapi sudah di ACC ya judulnya itu. Sampun, Pak. Oh, iya. Bu Aprilia. Sekarang Aprilia. Iya Pak, kemarin kan itu saya sudah WA Pak Bina yang terkait bibliometrik, itu sudah saya konsultasikan ke pembimbing 1 sama 2 itu sudah disetujui. Nah, untuk datanya ini kan saya sudah mencari, itu saya dapat 25 itu termasuk boleh atau masih? Jenengan apa ini? Mau ngambil Ini apa? yang PBL analisis pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan itu keterampilan literasi sains. Bibliometrik kok panjang banget, Bu? Oke. Iya, jadi kalau itu kendala ya. Jadi kalau bibliometrik itu nggak boleh panjang-panjang, ambil aja satu topik, Bu. Iya, kemarin itu kan satu topik, maunya itu kan tentang literasi sains. Tapi ternyata itu sudah ada. Ya. Itu sama Bu Titin, ya pembimbing 1 saya kan Bu Titin, terus suruh lebih ke spesifik lagi untuk ke itu Pak, pembelajaran berbasis masalah. Oh, gini aja caranya nyari ya. Pak kasih data Scopus ya berarti ya. Oke, Pak. Jenengan itu ambilnya pakai data apa? Itu masih Google Scholar, Pak. Oh. Terisi or scientific literature. Problem based learning ya? Iya, Pak. Nah, coba ya hasilnya kayak apa ini. Sains literasi apa scientific literasi, Bu? Scientific literasi, Bapak. Yang saintifik ya? Iya, Pak, scientific literasi. Nah, ini nanti bisa diambil, Bu. Jadi teknisnya gini caranya. Jadi bibliometrik itu yang sering salah gini, Bapak Ibu. Ini kan tahun 2022 ya. Orang itu juga memasukkan 2022 itu nggak boleh. Nah, jadi misalkan Bu, siapa yang namanya Bu? April ya? Iya, Pak.
Oh, dari 2022 itu belum. Nggak boleh karena belum berhenti kan. Jadi ngambil ini yang sering salah kapan orang-orang Jadi dari atau mahasiswa baru yang pengen nyoba-nyoba itu kan. Modelnya apa Bu? Science learning PBL atau apa tadi? modelnya PBL. Modelnya PBL ya. Ya ini aja bisa diambil coba ya. Iya. Jadi pakai tahun 5 tahun terakhir ya, last 5 years. Tapi Bu April sebelumnya sudah pernah menggunakan bibliometrik. Udah skripsi kemarin saya menggunakan bibliometrik, Pak. Oh, sorry. Limit to kok exclude. Limit to. Ntar masih muter-muter bisa. Keluar satu, saya coba series refresh dulu. Nah, ini sudah muncul. Misalkan 10 tahun terakhir ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nanti bisa dipakai Bu ya. Saya kopikan. Nah, nanti tinggal difilter data yang nggak berguna bisa jenengan buang. Iya, Pak. Berarti nanti berbasis data Scopus ya. Bukan, ini hanya Scopus, tidak ada yang WOS ya. Ini RIS-nya. Ini CSV-nya. Rencana mau terbit kemana Bu? Bu April ini? Nah, itu kemarin saya tanya Albinar, katanya di Jorer itu nggak apa-apa, Pak. Gimana ya? Siapa pembimbingnya? Pembimbing 1 itu Bu Titin, pembimbing 2 itu Pak Wasis. Boleh tak keduanya? Keduanya boleh, ya kemarin saya udah Ya wis ini lagi popo ben contoh semangat liane ya. Jadi kerjakan dalam 1 minggu nanti tak sisipkan ke Ijorer ya. Iya, Pak, Pak. geser yang lain. Oh, gak iso langsung. Nge-share kemana ini? Saya WA Pak Binar gitu. Ya Japri aja kamu biar tak kasihkan. Iya, Pak. Nanti kamu mainkan, dicek aja di paper yang citasi tertinggi ini tadi ya. Nah, nanti tapi yang sangat relevan yang kamu analisis. Nah, misalkan Iya, kalau yang kayak gini kan melenceng nggak usah ya. Ya, Jadi saya yang kan itu ada book, ya chapter, itu kan. ini tak kopikan Ya, juga. Saya ambilkan yang data tertinggi ya.
Apa untuk contoh tadi ada Bu Mbak Rizky ya kalau nggak salah. Juga draftnya juga sudah jadi itu. Mau ke silet, nggak apa-apa. Intinya Mas Arif kalau nggak salah juga sudah draft tapi masih butuh penyempurnaan kalau Sinta 2 kalau nggak salah Mas Arif kemarin. Oke, siap Pak. Nah itu. Nah nanti dari 100 top set ini Bu April bisa cari yang relevan kemudian di review. Tipsnya kalau bibliometrik itu jangan mengandalkan bibliometrik saja, tapi dikombinasi dengan literatur review sederhana. Nanti Bu April bisa cek di Google Scholar saya ya. Nah itu kan ada contoh paper saya yang sudah terbit di Scopus. Nah itu bisa jadi acuan. Iya Pak, benar. Jadi penelitian bibliometrik itu penelitian gampang kalau tacit knowledge-nya, kemudian kemampuan analisisnya bagus. Set loading ya. Nah, cuma seperti ini kadang kalau nggak kuat ya. RAM saya ini 12 giga loh. Mungkin capek ya seharian. Oke. Apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, Bu April ya satu minggu jadi ya atau 5 hari mundur. Insya Allah Pak. Ya harus jadi ya. Jadi kalau bibliometrik itu urutannya gini Bapak Ibu. Sehari ini metakan data Fosviewer-nya jadi, besok membuat introduction, kemudian metode ya kan 2 hari. Berarti 3 hari kan. Hari keempat discussion itu kan, hari kelima menyesuaikan. Jadi itu seminggu ya. Kalau betah begadang ya. Nah ini nanti dari sini Bu April nyari yang relevan ya. Misalkan tadi apa saintifik literasi ya. Nah cari yang ke PBL kalau nggak salah tadi pesannya Bu Titi. Nah pasti ada nanti dicari terus. Nah ini ya saintifik. Maksudnya kan kayak gini ya. Saintifik literasi untuk PBL ini kan bisa diambil nanti. Jenengan cari paper yang relevan, dikopikan ke internet, di-download. Dan sebagainya. Itu ya. Iya Pak. Oke. Untuk itu jumlahnya sendiri ada Ya kurang lebih 5 aja, 5 sampai 10 paper yang benar-benar relevan gitu ya. Oh, okay. Yang untuk dianalisis loh maksudnya ya, yang untuk apa tadi namanya? Yang untuk April. Yang pemetaannya itu. Oh, kalau pemetaan ini tadi semua data yang kan sudah listnya kan sudah dapat kan tadi. Aning di tadi ya. Nah, ini bagi yang lain ya jangan hanya dengarkan sambil buka laptop, sambil ketik dan sebagainya ya. Pengalaman yang tahun lalu, Rizky ikut ini. Yang jam kuliah ini kerja juga itu cepat. Tapi kalau jam kuliah ini disambi yang lain, nah itu biasanya nggak jadi, termasuk proposalnya. Ini ya. Oh, April sudah pernah konsul. Memang yang satset itu kan memang butuh. Ini ya April ya. Oke. Iya Pak. Oh, Rizky ini ya, Rizky ya ini ya. Iya Pak. Jadi jangan dikira Pak Biner kuliahnya 3 kelas digabung, Pak Eko kan minta digabung aja. Memang lebih ke konsultasi dan lebih ke motivasi Bapak Ibu kalau tahap pertemuan seperti ini. Oke lanjut, nggak perlu saya absen satu-satu karena banyak jumlahnya. Silakan bagi karena sudah andragogi ya. Yang butuh silakan bertanya. Saya ubah sistemnya. Oh, Mas Arif tahapnya sudah sampai mana? Oke, matur nuwun Pak. Jadi kemarin setelah saya konsultasi ke Pak Binar itu saya sudah membuat angket untuk wawancara. Angket sama wawancara Pak.
Kemudian untuk respondennya kebetulan siswa saya sendiri, Pak. Oh Siswa ya, saya, bagus. jadi klub sudah, terus sekarang ini kan sudah dapat data untuk angket dan wawancara, Pak. Ini saya analisis, kemudian ini saya gabungkan ke yang kemarin, yang paper kemarin, Pak. Kemudian sudah saya masukkan ke format jurnal Unsia, Pak. Kemudian juga untuk referensinya masih 20, Pak. Masih kurang 20, nanti saya cari yang kurang. Ya. Yes, 30 dulu minimal, enggak apa-apa, 30 nanti sambil jalan. Oke. Untuk pembimbing tadi barusan jam siang itu ya Pak Wahono lagi sama Bu Titin sudah oke, Pak, di Sinta 2 Unsia. Oke. Bagus ya, kalau ada yang mau ke Sinta 2 atau punya Skopus monggo enggak apa-apa. Seneng. Jadi bukan acuan ke silet jore itu kayak tempat apa ya, tempat pembuangan akhir lah teman-teman ya. Untuk membantu teman-teman biar cepat. Karena diversity-nya kan juga lebih bagus kalau semakin eksternal gitu. Oke, silakan. Selain Mas Arif, tadi Mbak siapa tadi ya? April, Mbak Rizky. Masih banyak muda-muda kok ini ya. Mungkin gini ya untuk wawasan aja, karena apa sih pentingnya publikasi kalau teman-teman mau lanjut S2 itu kan S3 ya, kayak di UNESA sudah ada yang by riset ya. Nah, saya bimbing satu yang by riset, nggak ada kuliah-kuliahnya, hanya 2 mata kuliah kalau nggak salah, yang teori itu. Sisanya berbasis artikel gitu, luarannya. Tapi ya tetap nyusun disertasi. Tapi enaknya kan nggak usah kuliah, langsung tatap muka by course itu. Oke, monggo teman-teman. Bu Risa, silakan. Iya, Pak Binar, mohon izin mau bertanya, Pak Binar. Ini saya kan baru besok ini ketemu dengan pembimbingnya, kebetulan Prof. Mat ini. Baru besok diberikan kesempatan untuk bertemu lah. Ini kan saya rencananya mau ambil yang studi literatur, itu Bapak. Ini untuk studi literatur ini saya tanya ke teman-teman, ada yang 20, ada yang 40. Izin konfirmasi untuk studi literatur ini sebenarnya untuk yang direview berapa jurnal nih, Bapak? Jadi kalau yang direview itu 15 sampai 20 sudah cukup. Tapi yang core, Bu ya, yang benar-benar mepet, beririsan dengan temanya. Yang 40 itu referensi totalnya. Oh, begitu. Nah, paham ya? Untuk artikelnya bebas ya, Pak ya. Maksudnya kita bisa ambil untuk artikel yang direview Nah, itu bebas atau harus itu ada standarisasi sebenarnya, Bu. Nanti kan dijelaskan di metode. Jadi artikel yang direview adalah jurnal minimal Sinta 3 misalkan. Dan internasional ataupun Scopus. Proceeding-nya proceeding Scopus seperti itu. Oh, begitu. Paham, Bu ya? Misalkan kemarin ya. siapa ya yang WA saya itu bimbingannya Prof Mun minta terkait asap rokok kalau nggak salah. Itu diminta minimal yang direview Sinta 3, internasional ataupun yang Scopus gitu. Jadi nggak asal jurnal Sinta 5 itu kan mengurangi nilai dari literatur review sendiri. Gitu. Baik, apalagi Pak. Kalau misalkan kalau ke Ijore sebenarnya nggak terlalu strict ya, tapi kalau Bapak Ibu mau ke Sinta 2 itu, nah itu diminta untuk mengganti seluruh referensinya dalam bentuk apa namanya? Nah ini misalkan kemarin saya submit mahasiswa S1 ya, momentum. Ini sudah proses, ternyata diminta mengganti Bu referensinya, mengganti seluruh ke internasional. Wah, ini kerja 2 kali kan. Tapi kalau nanti tujuannya jenengan kemana dulu, kalau memang ke Sinta 2 berat ya, dalam artian memang harus strict, termasuk referensinya itu jenengan perhatikan. Misalnya kayak Mas Arif kemarin, datanya itu kalau hanya ke Sinta 3 atau misalkan ke Ijoren pun nggak usah nambah data pun, pasti saya loloskan, yang penting referensinya banyak. Tapi kalau ke Sinta 2 itu kan berat. Misalkan ini prelim. Nah ini kan, mohon kirimkan Bapak dengan rujukan full berasal dari artikel internasional. Nah, jadi ini semua rujukan diganti ya ini kan. Kami yakin jurnal-jurnal internasional ada rujukan tersebut. Nah, ini contoh, ini hanya Sinta 2 ya. Nah ini revisinya.
Kami mencoba merevisi. Terima kasih. Jadi kami sudah ganti semua referensinya itu berbasis internasional. Baik, bentar, saya tutup ini buat surat tugas. Bukan artikel yang dibedah 40, tidak, Bu ya. Nah, tapi jumlah referensi yang diharapkan itu 40. Nah, ini kan semua internasional kan referensinya seperti itu. Nah, kalau jenengan Bu Risa nanti tidak harus. Misalkan Cinta 3 itu boleh. Tapi di metode penelitiannya diberi keterangan. Paper yang dijadikan acuan untuk direview itu tadi ya. Baik, Bapak. Satu lagi, Pak, yang untuk yang studi literatur itu berarti kita enggak ngambil data sama sekali ya, Pak ya? Enggak ada Ya, kayak pengambilan data masuk kita soal-soal. based on ya kan dari literatur itu tadi. Kita mengambil data tapi data sekunder. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ke Sinta 2, ini kan saya juga lagi submit 3 paper. GPP. Atau kalau mau bagus ini JPPS masih kemarin saya nilai banyak Bapak Ibu, monggo. Nanti terbit di bulan apa ini ya? November. Misalkan kalau mau untuk literatur review, tapi harus ada ngomong terkait teknologinya ya, ada teknologinya. Ini gratis. Nah, ini kan banyak yang saya decline ini. Padahal bagus-bagus papernya Bapak Ibu. Bayangkan ini ya, segini. Jadi satu hari saya cek, oh langsung kita reject. Padahal bagus-bagus ini. Bukan karena jelek, tapi tidak berbasis teknologi itu ya, ke yang JPPS. Nah, kalau JPIPA ini kemarin saya coba submit satu lagi. Ini yang literatur review. Judulnya Research Profile of Inquiry on Physical Learning during COVID-19 Pandemic. Berarti datanya, data yang digunakan data selama pandemi, papernya. Ntar saya close dulu yang tidak berkepentingan. Ini. Nah, ini polanya Bapak Ibu ya. Bukan 40 paper yang dianalisis itu kan. Nah, ini saya literatur reviewnya saya taruh di attachment ini, appendix-nya. Nah, ini yang saya analisis 30, ini yang kami analisis ya, tidak saya yang kerja saja. Ini ada 30 ini kan. Monggo nanti sesuai selera ya Bapak Ibu kalau ini. Kalau misalkan mau submit ke Ijorer, Silet ya 15 sampai 20 aja cukup. Nah, kalau ke Sinta 2 memang grade-nya lebih tinggi ya. Ini kan juga kerjaan sendiri Bapak Ibu ya, mencari paper dan sebagainya. In case di sini kan at least hanya berapa 10 ini ya. Ntar saya matikan kameranya aja biar nggak panas. Nah, ini metodenya kan. Data collection. Nah, ini kan international research ya. National and international research article that meet the criteria particularly discovering inquiry model and physical learning during pandemics. Nah, ini. Jadi gitu ya Bu Risa ya. Nah, ini dari mana Pak referensinya? Suka-suka kita buat aja ya. Seperti itu lah, mungkin kita diskusikan apa saja yang mau didiskusikan ya, karakteristik, sintaknya misalkan, manfaat. Nah, ini kan suka-suka kita. Nah, ini. Sesederhana itu Bu sebenarnya literatur review, tapi membutuhkan waktu dan memang dianggap banyak orang itu penelitian apa gitu. Itu ya Bu Risa, mungkin ada yang resen lagi. Siapa tadi? Nah, terima kasih Pak Binar informasinya. Sudah? Tidak ada lagi? Nah, ini karena kuliahnya tidak wajib ya. Kuliah tidak wajib tatap muka berarti
wah minggu depan saya sibuk nggak ikut kuliah, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak ada paksaan ini. Jadi kuliah kita ini sesuka hatinya saja. Tapi menurut saya dulu sekolah itu S1, S2, S3 itu nggak ada pendampingan kayak gini. Nah, itu harusnya dimanfaatkan dengan baik ya. Mohon Iya, monggo. izin bertanya Pak Binar. Bu Faradila, silakan. Nggih, jadi kemarin kan saya sudah dengan pembimbing itu sudah menyusun bab 1 untuk yang proposalnya. Lalu kemarin saya juga menyampaikan niatnya kan minggu ini tuh mau konsultasi angket untuk prapenelitian saya. Nah, data prapenelitian itu saya bermaksud untuk saya jadikan di artikelnya nanti gitu, Pak. Kira-kira untuk judulnya itu data angket seperti itu. Judul itu nanti aja ya. Untuk artikel loh. Iya, nggih, Pak. Judul itu tempatnya di awal tapi ngerjakannya di akhir, Bu. Nah, nanti kalau sudah jadi paper, nanti judulnya. Tapi ya sementara dikasih aja profile kan, Pak. Nah, untuk itu Pak, kan niatnya saya kemarin sama pembimbing sudah konsultasi, terus beliau kan menghendaki kalau di Ijorer. Nah, kemarin saya lihat di webnya Ijorer itu kan untuk papernya kan jadwalnya November yang paling akhir untuk 1 tahun itu. Kira-kira kalau misalkan saya submitnya Oktober gitu, apa Terus nggak usah dipikir itu masih Bu ya. memungkinkan ya Pak? Jenengan buat aja ya, nanti gampang. Yang punya kan saya, jadi untuk jujur Bapak Ibu memang saya prioritaskan S2 pendidikan sains ya. Masuk silet juga, kalau Pak Silet itu Pak Nadi ketuanya, tapi juga saya di dalam. Si Pose juga banyak cadangan itu ya. Tetapi usahakan mentok jangan terpacu di situ dulu. Misalkan kayak Mas Arif, Pak Arif tadi pinginnya ke Sinta 2 boleh, gitu ya. Nanti dikira kita itu jualan jurnal kan enggak enak, tapi padahal kita niatnya mau. Nggih, Pak. Nggih. Nah, misalkan minggu ini selesai jenengan Bu ya. Nah, minggu ini selesai nanti kita slotkan. Saya kan enak aja tinggal geser artikel yang lain. Oh, gitu seperti itu. Nah, intinya kita dulukan S2 pendidikan sains. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Binar. Termasuk kakak kelas Bapak Ibu itu kan misalkan darurat itu ya. Kadang kita bantu. Walaupun terbitnya menyusul kan enggak apa-apa. Kalau internasional itu enaknya loannya sudah bisa diakui untuk mendapatkan SKP. Itu bedanya yang jurnal Sinta 3. Kalau aturannya dengan Pak Wasis sebenarnya gitu. Tapi kadang di prodi lain ada yang melanggar dan sebagainya. Tidak apa-apa lah, yang penting sains aman gitu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nah, ini banyak sebenarnya ini. Karena mungkin belum running di pembimbing ya, jadi bingung. Pentingnya komunikasi Bapak Ibu dengan pembimbing. Kalau dulu saya jadi mahasiswa itu tipsnya biar cepat ya. Pas ketemu Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Misalkan bantu ngetik-ngetik apa gitu. Jadi pembimbing itu butuh dengan kita. Itu tips ya Bapak Ibu. Tips studi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mikir, tuh kerjaanku banyak ditambah kerjaan dosen apa tambah itu salah menurut saya. Kalau fisika itu kan hukum 3 Newton, aksi reaksi kan. Jadi bagaimana bisa menimbulkan reaksi yang bagus tadi. Nah, itu tips bisa lulus cepat ya kan sebelum waktunya. Ya, ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Bu siapa ini? Bu Indah. Iya, Pak Binar. Silakan. Ini saya sebenarnya masih bingung Pak dalam menentukan penelitiannya. Judul untuk tesis sudah disetujui, cuman untuk penelitian artikel ini saya masih bingung. Maunya rencana pertama itu saya kan pakai data prapenelitian itu buat dijadikan artikel. Tapi saya juga ini Pak,
ada ide buat studi literatur. Jadi kan penelitian saya itu tentang itu project based learning, di mana projectnya itu buat prototipenya rumah pasif. Nah, itu rencananya ada rencana kalau artikelnya itu nanti studi literatur tentang konsepnya si rumah pasif itu buat pembelajaran. Menurut Itu sama seperti kasusnya Pak siapa ya? Yang rokok itu siapa yang kemarinnya? Mungkin join di sini. Nah, itu Pak juga Izur. agak bingung. Pak Izur Izur, itu kan Bapak. agak Iya, galau juga Bapak. kemarin ya. Karena Iya, Bapak. kalau bahas rokok itu kan lebih ke kesehatan, makanya iya Pak ya, wes gini aja tambahi apa kemarin Pak Izur jadi ada pembelajaran sains gitu ya kalau nggak salah. Ya, Bapak, pada pembelajaran saya. Jadi Tapi bahaya. sangat susah, Pak, itu, Pak, buat apa cari jurnal yang ada keduanya langsung itu susah, Pak. Iya, makanya kalau sainsnya pasti sulit karena jarang yang membahas bahaya rokok itu kan. Ya, itu tantangannya kemarin kan saya WA, ya itu tanyanya Pak Isul kalau agak karena kan sulit itu. Bukan menantang tapi sulit kan. Bahaya rokok terhadap apa di pembelajaran sains ya pada anak apa kemarin ya. Karena itu kalau mau di bidang pendidikan. Nah, nanti kalau pure bahaya rokok nanti jatuhnya di jurnal kesehatan Pak Isul. Dan itu kan Ya, nggak Bapak. bisa. Tapi monggo Pak Isur dicari lagi, kalau mentok nggak bisa ya konsultasi ke pembimbing gitu aja ya. Pakai yang kemarin yang saya sarankan. Oke. Loh, enak loh Bapak. Kemarin itu, Pak, kemarin malam itu saya sempat ngechat sama pembimbing. Terus pembimbing saya itu malah gini, ya udah wis kamu misalnya apa pengen judul yang Pak Binar kasih itu tadi kemarin, itu kata beliau gitu gini, kamu pilih aja yang judul dari Pak Binar atau tetap kayak yang diberikan pembimbing. Gimana? Jadi kayak tetap apa pembimbing saya itu tetap pada preferensi awal gitu loh, Pak. Iya, gini aja wes kamu turuti Mas pembimbingnya kan. Iya, siap. Jadi jangan kan saya hanya mendampingi. Jadi jangan sampai tambah bermasalah antara saya dan pembimbing kan gitu ya. Yang saya tekankan ke Bapak Ibu. Jadi yang penting itu pembimbing fix dulu maunya pembimbing apa baru saya dampingi gitu ya. Nah, kalau misalkan disarankan gitu ada Bapak Ibu yang dulu itu LPDP ya. Akhirnya alasannya itu nilainya harus keluar ini Prof. Kalau nggak keluar nanti beasiswanya nggak lanjut atau apa. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa pakai data literatur review. Akhirnya kurang berapa bulan, 1 bulan saya bantu bisa mengeluarkan ya ijorer itu gunanya menyelamatkan yang urgent-urgent gitu loh Bapak Ibu. Ya kan pembimbing itu pengennya perfect kan ya harus ke yang Sita 2, kemudian yang Scopus ataupun yang internasional dan sebagainya. Ya nggak apa-apa diikuti aja ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu berat, ya konsultasikan aja. Kalau memang itu berat. Oke. Ya semoga Pak Isur ini dapat solusi ya. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Tapi yang saya nggak tahu itu ya jurnalnya di kesehatan, tapi untuk syarat lulus itu bisa enggak? Nanti coba konsultasi kalau sudah mentok bisa konsultasi ke Pak Eko. Oke lanjut Bapak Ibu yang lain. Oke, Pak Binar, tadi kan belum Oke. selesai. Iya. Jadi menurut
Bapak itu lebih baik saya lebih apa ya, lebih menguntungkan ketika saya menggunakan data prapenelitian itu untuk dijadikan artikel atau artikel berbasis review tentang rumah pasif itu untuk pembelajaran. Ya, monggo Bu. Yang penting dengan pembimbing dulu sudah clear atau belum? Belum, soalnya Oh, kemarin belum. Prof. Budi masih sakit, Bapak. Iya. Diklirkan dulu dengan pembimbing arahnya mau kemana baru kerja itu aja Bu. Oh, Nah, kalau memang belum fix, jangan bisa buat proposalnya ya tadi. iya Bapak, Heeh. terima kasih. Biasanya publikasi ini kan ada 2 semester ya tahun ini. Lagi. Nah kalau belum, ya nanti ya di semester genapnya. Tapi nggak akan lagi ada semester depannya lagi, enggak. Sudah mandiri, tinggal store itu tadi artikel gitu aja. Oke Pak Binar, terima kasih. Ya. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak Binar, saya mau tanya lagi. Oke, silakan Bu. Ya, ini saya kan buka ini Pak, laman webnya untuk yang sinta.kemendikbud.go.id. Ini kan saya mau registrasi Pak. Itu kesulitannya di sini registrasinya ini harus menyebutkan NIDN, NIDK Nggak usah sama. Bu. Jadi kalau Sinta nggak usah registrasi, langsung hanya searching aja. Nggak. Kalau dosen baru bisa register. Oh begitu. Ya, jadi Ya, kalau Pak. Sinta ini, kalau Sinta itu, nah ini kalau akunnya apa namanya? Akunnya verifikator universitas ya. Nah nanti biasanya ada mahasiswa yang login ini. Nah ini nggak bisa ini kan nanti dicek. Nah, dia mahasiswa apa dosen? Gitu kan. Kalau mahasiswa nggak mungkin diverifikasi. Nah, apalagi nggak punya publikasi ini kan. Nah, seperti ini. Gitu ya Bu ya. Langsung aja cari manual aja. Nggak perlu apa namanya login atau register ke Sinta. Iya, begitu. Makasih Pak. Oke. Kayak gini kan aja dicek dulu ini dosen apa enggak. Oke, monggo kalau ada lagi. Nggak ada? Siapa ada lagi nih? Oh, direct tapi. Apa ini? Oh, Mas Safri. Oke, monggo. Oke. Kan lancar. Iya, Bapak.
apakah saya boleh minta tolong Bapak untuk dicarikan itu data RIS? Jangan dicarikan, mau dicarikan nanti nggak di ACC kan percuma energinya. Di ACC dulu baru dicarikan. Dan Pak Nadi kan punya akun Scopus, harusnya minta tolong Pak Nadi aja. Ya. Iya Bapak. Kecuali Bu April tadi kan ya. Nanti Pak Safri minta Pak Nadi saja. Kalau memang bibliometri. Dan pasti saya rasa akan diarahkan misalkan. Oh coba ke Scopus dulu misalkan gitu ya. Oke. Sekali lagi mata kuliah publikasi ini melayani ya Bapak Ibu, tidak memaksakan harus dan sebagainya. Monggo yang lain. Saya Pak Binar. Ini Pak, terkait dengan yang mau saya ambil itu kan studi literatur Pak. Dari referensi yang Pak Binar berikan minggu yang lalu itu kan yang saya baca itu minimal 20 artikel Pak untuk studi literatur itu. Sementara waktu saya bertemu dengan teman yang lain itu kok ada yang minimal 40 artikel Pak. Itu sebetulnya harus minimal berapa artikel? Nah, itu yang pertama Pak. Sudah dibahas Bu, mungkin jenengan nggak mendengarkan ya atau pas ini. Iya. Jadi yang direview itu 15 sampai 20 ya kan. Bagus bisa 30. Lah referensi totalnya yang 40. Nah, contohnya paper saya barusan tadi saya screen lagi ya. Surat tugas sih, bentar. Loading. Yang mana tadi ya? Apa namanya? Artikel yang direview itu ini ya contohnya Bu ya. Nah inilah Bu. Jadi yang direview itu misalkan ini. Ya, ini kan. Kalau dihitung berapa ini? Oh, nggak bisa. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 misalkan lah. Tapi referensi totalnya ini. Yang 40 gitu misalkan. Ini berapa ya? Ya misalkan kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Atau ada lagi yang tadi ini mungkin. Enggak membuka. Oh, enggak membuka ya. Jadi itu ya Bu Kartika ya, yang direview itu 15 sampai 20 ya. Tapi referensi totalnya itu kurang lebih 40 biasanya sudah aman. Iya. Paham Pak. Terus satu lagi Pak pertanyaan. Monggo. Ini Pak, untuk saya masih belum paham untuk jurnal jujukan itu Pak. Jadi misalnya saya harus memilih jurnal yang mana, itu apakah nanti Pak Binar yang menentukan atau dari dosen pembimbing? Bagaimana Pak? Ya tanya pembimbing ya kan. Tapi jangan atas rekomendasi Pak Binar itu kan. Intinya ini rencana submit, baiknya submit kemana Bu ya? Oh ya, berarti ke pembimbing dulu ya Pak ya? Atau misalkan Ibu sudah punya kayak siapa ya kemarin? Oh pengennya ke Sinta 2 atau kemana? Jadi ke pembimbing, baru dari ke pembimbing ke saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Binar. Monggo Bapak Ibu yang lain.
Halo, sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Bu Kartika, siapa tadi? Bu Indah, Bu Farida, Bu Sela, Firdausi, Susi, Sigit, ya. Bu Risa Utami, bukan? Iya, Pak Binar, maaf mau tanya lagi. Boleh. Maaf Silakan. ya Pak ya. Ini di luar ini sih, di luar yang artikel-artikel. Mau tanya, kalau pengen tahu misalkan jurnal ini itu terbitnya setiap bulan apa itu gimana ya Pak? Oh, harus masuk jurnalnya, Bu. Harus masuk Iya, jurnalnya. nggak ada aplikasi khusus. Jurnal ini langsung dalam satu tampilan nggak bisa. Oh gitu Pak. Jadi harus masuk jurnalnya masing-masing. Nggak apa-apa Bapak Ibu nanti bisa konsultasi ke saya ya, misalkan mau jurnal. Pak saya pengen ke Sinta 3, Pak saya pengen ke Sinta 4. Nanti saya bantu. Oke. Terima kasih Pak Binar. Oke. Monggo masih ada waktu. Nggak ada? Ini berarti sepertinya kita full online aja Bapak Ibu ya. Karena juga dari mekanisme mata kuliahnya itu kan tidak ada tatap muka ya. Karena nggak ada kehadiran di SSO itu hanya nilai yang ditampilkan, nggak ada kehadiran. Jadi Bapak Ibu misalkan hari ini minggu depan nggak hadir itu juga nggak apa-apa, nggak ngefek ya. Yang penting produknya nanti sudah ada papernya ini. Misalkan. Monggo kalau ada yang lain lagi. Sudah? Sudah nggih Bapak Ibu. Nah, ini sudah nggak ada. Sudah Bapak. Nggih, sudah sepertinya Bapak. Bu Kartika, nah, Bu Rofi ke JPCS ya ini. Nggih Bapak. Semoga Bu bisa Scopus ya nanti. Kalau ke S3 by riset itu kan enak. Amin Mbak. Itu kalau nanti ditolak bagaimana ya Pak? Jangan berpikir ditolaknya ya, semoga diterima. Nggih harapannya gitu. Oke, ya sudah Bapak Ibu, saya juga mau pulang kalau gitu. Oke, silakan karena mungkin bimbingannya itu banyak nggak di hari ini ya, karena melayani. Dan ini pekerjaan ikhlas beramal Bapak Ibu. Ya, siapa yang mau kayak gini ya kan? 4 kelas ya kan? Kalau orang perhitungan remun pasti nggak mau, tapi karena bidang saya pun dan ini untuk jangan sampai S2 pendidikan sains kayak beberapa prodi yang lain itu ya. Tinggal setor tesis ya kan? Bayar 2 juta, 1 juta, 1.500.000 sudah jadi papernya. Tanpa proses lewat revisi dan sebagainya. Itu saja selalu pesan saya karena penting untuk academic writing skill-nya itu yang harusnya Bapak Ibu latih sekarang. Seperti itu. Khususnya yang muda-muda ya, yang belum kerja ini kan harusnya menjadi trigger sendiri. Seperti itu ya. Oke, itu saja. Saya rasa semoga sudah jam 4.25 sudah cukup. Last question mungkin saya panggil lagi terakhir kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Rima nggak ada, Pak Furkon atau dan Bapak Ibu yang lain nggak ada ya. Oke, saya doakan lancar, semoga lulus sebelum waktunya ya. Nah, nanti di bulan-bulan Juli atau Mei sudah bisa wisuda. Biar nggak bayar SPP banyak-banyak. Amin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, nggak ada itu. Terima kasih Pak. Terima kasih.